Halo, hari ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi. Kita akan belajar pemahaman konsep dan juga aplikasi soal hitungan. Tapi untuk garpu tala dan resonansi sudah saya buatkan videonya sebelumnya. Oke, kita langsung aja belajar di sini. Kita akan belajar banyak karakteristik bunyi. Yang pertama, bunyi adalah gelombang, tepatnya gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Kalau kita lihat di sini, misalnya ini adalah partikel udara, begitu ya, atau molekul-molekul udara, maka bunyi dari titik 1 sampai ke titik yang berikutnya itu mengalami rapatan renggangan yang terus-menerus. Hanya saja untuk gelombang longitudinal ini susah untuk dilihat. Jadi seringkali dikonvert bentuknya menjadi gelombang transversal. Jadi sekali lagi jangan salah melihat nanti ada gelombang, loh bunyi kok masuk transversal? Bukan, tapi gambarnya dikonvert supaya lebih mudah dipahami. Begitu. Jadi bunyi adalah contoh dari gelombang longitudinal. Nah, bunyi dapat dipantulkan. Di sini saya berikan contoh adalah kemampuan ekolokasi daripada kelelawar ya. Dia bisa mengirimkan gelombang ultrasonik, salah satu frekuensi suara, yang kemudian setelah mengenai mangsanya ini dikirim kembali ke dia. Ya, oh di sana ada mangsa begitu. Kemudian bunyi dapat dibiaskan atau dibelokkan, maka tidak jarang kita bisa mendengar suara dari ruangan yang letaknya berbelok-belok dari ruangan kita karena memang bunyi bisa dibiaskan atau dibelokkan begitu. Oke, selanjutnya mengenai percobaan bunyi ya. Nah, ini adalah sebuah toples kaca di mana ada bel listrik dibunyikan. Dan ketika ada udara, bunyinya kedengeran. Tetapi ketika udaranya dibuang atau disingkirkan melalui pompa vakum, maka kan udah nggak ada udara nih. Udah nggak ada udara, tidak ada bunyi yang bisa didengar. Jadi udara itu memang butuh medium. Apa mediumnya? Ya zat padat, zat cair, gas dalam perambatannya. Oke. Berikutnya, bunyi merambatkan apa? Ya energi. Karena semua gelombang itu kan merambatkan energi, gelombang apapun. Oke, dan bunyi merambat paling cepat pada zat apa? Nah, kita lihat di sini datanya. Kalau udara itu ada di 300-an ya. Udaranya makin tinggi suhunya, maka cepat rambatnya lebih besar. Untuk cairan sekitar 1500-an ya. Dan untuk zat padat 3000 sampai 5000. Jadi bunyi sudah pasti merambat paling cepat pada zat padat. Nah, ini ngomongin frekuensi bunyi. Dulu kalian sudah belajar mungkin di SD. Bunyi itu dibagi menjadi 3 ya. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik kalau di bawah 20 Hz. Audiosonik kalau di antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan ultrasonik di antara, bukan di antara lagi, tapi lebih dari 20.000 Hz. Ada yang menyebutnya 20 kHz. Itu sama aja. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah batas pendengaran dari frekuensinya ya. Orang itu sekecil ya. Ya, ini dalam kilohertz ya. Orang itu kecil. Sementara yang paling besar adalah ini dolphin ya. Gede banget gitu ya. Kemudian tikus, tikus itu juga banyak ya. Jadi bisa mendengar infrasonik dan juga ultrasonik, dah macam-macam lah. Nah, kita akan bicara mengenai frekuensi bunyi di sini. Nah, frekuensi bunyi, sekali lagi ini bukanlah bunyi itu bukanlah gelombang transversal, tapi gelombang longitudinal. Cuma kita udah convert di sini supaya lebih mudah dipahami. Kalau kita lihat rapatan renggangan susah. Nah, kalau kita lihat di sini rapat dalam range yang sama, ini rapat ya. Banyak bukit dan lembah. Ini adalah bunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kedengarannya gimana? Ya kedengarannya suaranya tinggi, melengking gitu ya. Kalau misalnya yang bukit dan lembahnya lebih kecil atau panjang gelombangnya lebih gede ini, panjang gelombangnya, suaranya terdengar lebih rendah atau ngebas. Nah, beda lagi kalau kita ngomongin amplitudo. Ya, amplitudo kan tingginya bukit atau dalamnya lembah kalau kita ngomongin transversal ya. Cuma kalau longitudinal kan susah ya. Tapi dari sini kita bisa kelihatan. Kalau yang makin tinggi itu amplitudonya makin besar. Apa akibatnya amplitudo kecil? Ya suaranya terdengar kecil pelan. Ya enak gitulah ya. Kalau kita lagi dengerin musik amplitudonya yang pas aja. Tapi kalau misalnya amplitudonya besar, suaranya terdengar keras atau besar volumenya. Itu
kalau sampai amplitudenya terlalu gede ya sangat mengganggu begitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan pemahaman hukum Mersenne ya. Hukum Mersenne itu intinya adalah hukum antara frekuensi dengan senar. Ya, kita bisa bayangkan senar gitar biar gampang. Nah, di sini saya akan membatasi ke yang tinggi saja. Kalau rendah tinggal dibalik, gampang ya. Jadi suara senar, bayangkanlah senar gitar akan terdengar lebih tinggi jika yang pertama senarnya dikencangkan. Ya, jadi kalau makin dikencangkan tegangannya makin besar dan frekuensinya akan makin tinggi. Ya, makin melengking. Yang kedua, kalau senar diperpendek. Maksudnya senar diperpendek itu gimana? Dipotong? Enggak, bukan dipotong. Tapi kalau main gitar tuh makin ke sini tuh. Gitu, makin ke sini suaranya makin tinggi. Nah, kemudian kalau massa jenis senar diperkecil, maksudnya gini. Ini kan ada yang tebal, ada yang kecil, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang massa jenisnya lebih kecil dan massa jenisnya lebih besar. Kalau yang massa jenisnya lebih kecil kayak yang di bawah-bawah ini, nanti suaranya akan terdengar lebih tinggi meskipun dengan ketegangan yang sama. Dan kemudian senar yang lebih tipis ini mirip ya. Senar yang lebih tipis itu mana kecil kayak gini. Hampir mirip dengan inilah. Itu frekuensinya lebih tinggi dibanding dengan senar yang di atas yang bass gitu, yang atas ini ya. Oke, kita ulang sedikit. Jadi suara senar akan terdengar lebih tinggi kalau tegangannya ditambah, panjangnya diperpendek, massa jenisnya kecil, dan tipis atau luas penampangnya kecil. Bagaimana kalau pengen ngomongin suara akan terdengar lebih rendah jika ya dibalik. Tegangannya dikurangi, senarnya diperpanjang, tarik tangannya ke sana. Massa jenis senarnya diperbesar, berarti yang dipetik yang di atas. Senar yang luas atau yang tebal yang dipetik. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal hitungannya ya. Ini termasuk soal-soal yang gampang sih menurut saya. Ketika malam pergantian tahun, Ani bermain kembang api. Ia melihat sebuah kembang api meledak. Namun baru 7 detik kemudian terdengar suaranya. Jauh banget tuh ya berarti. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, hitung jarak Ani terhadap kembang api. Itulah ceritanya. Gambarnya kurang nyambung nggak apa-apa. Ini asal comot ya ini ya. Oke, diketahuinya dulu. Ada dua ya berarti ya. Cepat rambat bunyi di udara dan waktu 7 detik. Ini pakai rumus apa? Rumus itu loh, kecepatan aja. Jadi kecepatan tuh jarak bagi waktu atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Yang kayak gitu sama aja. Jadi jarak, kecepatan suara maksudnya, kalikan waktu. 340 meter per second dikalikan 7 second. Hasilnya 2380 meter. Yang nggak tahu ini ceritanya main kembang apinya gimana cara. Ya, mungkin yang nyalain temennya ya. Berarti si Ani ini cuma ikut nonton ini. Oke, soal berikutnya. Sebuah kapal menggunakan alat pendeteksi kedalaman. Gelombang suara dikirim dan diterima kembali dalam waktu 6 second. Ya, kayak gini lah ya. Dikirim gelombangnya begitu. Tentukanlah kedalaman air laut di tempat tersebut. Nah, di sini yang jadi perhatian kita adalah kalau kayak gini, ini artinya dilempar. Gelombangnya dilempar, kemudian balik lagi. Jadi dia mengalami jalan 2 kali, pergi dan pulang. Jadi rumusnya akan mirip dengan tadi, cuma akan kita bagi 2. Diketahui V-nya atau cepat rambat bunyi di udara 1500 meter per second. Kemudian waktunya adalah 6 second. S-nya, ya kayak tadi, S sama dengan V kali T. Tapi kita bagi 2 karena gelombang jalannya 2 kali, pergi dan pulang. 1500 meter per second dikali 6 second, hasilnya dibagi 2. Ya, 1500 kali 3 aja ya. 4500 meter. Soal berikutnya, ini yang sering keluar di ujian nasional. Seorang anak meniup peluit di antara 2 gedung. Bunyi pantul pertama terdengar 0,4 second setelah peluit dibunyikan. Bunyi pantul kedua terdengar 1 second setelah peluit dibunyikan. Jika cepat rambat bunyi saat itu adalah 330 meter per second, berarti cukup dingin ya. Berapa jarak antara 2 gedung? Oke, diketahuinya cepat rambat bunyi di udaranya 330 meter per second. Waktunya, lihat di gambar ya, anggap aja anaknya di sini. Berarti ini adalah bunyi pantul pertama karena lebih dekat.
Ya, kita sebut sebagai jarak 1. Di mana waktunya adalah 0,4 second dari bunyi asli, selalu dari bunyi asli. Kemudian yang satu lagi, 1 second setelah peluit, berarti 1 second setelah bunyi asli juga. S2-nya 1 second. Nah, caranya kayak tadi, yang waktu kapal ya. Jadi, dibagi 2. Jarak adalah kecepatan kali waktu bagi 2. Untuk yang pertama ya, 330 kali 0,4 dibagi 2. Ya, ini bisa dicoret dulu jadi 0,233 kali 2. 66 meter. Sekarang yang di sini cari dengan cara yang sama. V kali T dibagi 2, tapi T-nya T yang kedua ya maksudnya ya. 330 kali 1 second dibagi 2. Ketemunya adalah 165 meter. Nah, jarak antara dua gedung, ya ini tambah ini, logika aja ya. Berapa? 231 meter. Oke, masih ada soal yang lain. Nah, sekarang gimana kalau bukan di antara dua gedung, tapi di depannya ada dua tembok. Di depan Budi ada dua buah tembok. Tembok yang pertama 1,5, di belakangnya ada tembok lain dengan tinggi 3 meter. Ketika Budi bersiul terdengar dua bunyi pantul. Yang pertama terdengar 1 second setelah siulan asli, berarti yang ini pasti. Yang kedua 1,5 second setelah siulan asli. Nah, udah siulan asli, berarti langsung aja angkanya dimasukkan. Kayak tadi ya, ini jarak pertama, ini jarak yang kedua. Berapakah jarak di antara dua tembok? Nah, mirip yang tadi. Di sini kebetulan di soalnya cepat lambat bunyi di udaranya 340 meter per second. Waktunya, ya lihat-lihat ya. Berarti yang deket ini yang T1 ini. Ya, waktunya 1 second. Mana tadi 1 second? Kemudian tembok yang di belakangnya ini yang 1,5 second. Jadi cara ngerjain sama lah ya. Cuman gambarnya beda. Jadi yang pertama, V kali T bagi 2. 340 meter per second dikalikan 1 second hasilnya dibagi 2. 170 meter ya. Kemudian yang dari pantulan yang kedua, berarti dari yang tembok di belakang, sama PKIT bagi 2, cuman T-nya pakai yang 1,5. Hasilnya adalah 255 meter. Berapakah jarak 2 ini? Jangan mentang-mentang soal tadi ditambah, ini juga ditambah. Ini dikurangi, karena diketahui segini. Ini juga diketahui, yang ditanya ini ya, selisihnya. Berarti jarak antara dua tembok adalah 255 meter dikurangi 170 meter. Sama dengan 85 meter. Gitu. Dan saya masih ada soal yang terakhir ya. Ini soal yang seringkali menjadi jebakan ya. Adi bersiul di antara dua tembok. Iseng banget ya dia. Sehingga terdengar dua bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama terdengar 1 second setelah bunyi asli. Ingat patokan kita selalu setelah bunyi asli. Bunyi pantul kedua terdengar 1 second setelah bunyi pantul pertama. Lihat, bukan setelah bunyi asli. Tapi setelah bunyi pantul yang pertama. Kalau bunyi pantul yang pertama 1, ini setelah bunyi pantul pertama. Berarti dia waktu sebenarnya adalah 2 second. Ya, kita lihat lebih lanjut ya. Cepat lambat bunyi di udara 330 meter per second. Waktunya lihat gambar ya. Berarti yang ini yang pertama 1 second. Yang kedua 2 second. Loh, dari mana 2 second? Di sini 1 second dan 1 second tadi loh. 2 second dari mana? Ini 1 second setelah bunyi pantul pertama. Kalau dibandingin bunyi asli, berarti adalah 1 second yang pertama ditambah 1 second yang kedua. Karena bunyi pantul yang di sini T-nya itu dihitung dibandingkan dengan bunyi asli. Jadi sebenarnya soal ini ngomong bunyi pantul yang kedua terdengar 2 second setelah bunyi asli. Begitu. Cara yang kalau ini udah bisa ya udah kayak tadi, persis ya kayak yang soal yang sebelumnya. V kali T bagi 2, yang pendek dulu berarti 330 kali 1 dibagi 2, 165, terus yang ini 330 kali 2 dibagi 2, 330. Berapakah jarak di antara dua tembok? Kali ini bisa kelihatan dengan logika dong ditambah. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.